Baik, kita mulai ya. Nah, untuk mengenai pembahasan metode-metode konvensional atau klasik, jadi nanti kita menggunakan titrasi ya. Nah, ketika kita menggunakan titrasi, maka ini nanti ya, ketika menggunakan titrasi, maka ini nanti pada dasarnya bentar, penggunaan titrasi ini nanti itu akan terfokus pada dua hal ya. Pada saat kita membahas mengenai titrasi, apapun titrasinya, karena kebetulan ini nanti titrasinya adalah titrasi untuk asidi alkalimetri. Tapi nanti secara umum, ketika kita membahas mengenai titrasi, maka ini nanti lebih ke arah pembahasan mengenai tentunya adalah kuantitatif ya, kuanti. Jadi kuanti itu lebih ke arah jumlah kadar. Jadi how much, seberapa banyak gitu ya kemarin ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pada titrasi ini nanti kita akan selalu pada penggunaannya, aplikasinya itu berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah ya, ini nanti aplikasinya dalam pembuatan kurva titrasi, pembuatan kurva titrasi, ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah titration curve, ya, kurva titrasi. Dan kemudian yang kedua, ini nanti pembahasan mengenai hal ini itu untuk setiap titrasi ya, apapun titrasinya, baik itu nanti adalah asidi alkalimetri, kemudian kompleksometri, kemudian ada argentometri dan seterusnya, maka ini nanti pembahasannya selalu berkisar antara satu pembuatan kurva titrasi, kemudian yang kedua nanti adalah penghitungan kadar atau konsentrasi, kadar bahan dalam suatu sampel, bahan dalam sampel. Nah, ini selalu dua hal ini, ya. Nah, kenapa kurva titrasi itu penting? Nanti saya akan sepintas saja, walaupun nanti slide-nya lumayan banyak, tapi sebenarnya intinya ada dua ini ya. Intinya ada dua ini. Kalau Anda lihat slide-nya mungkin ada sekitar 57 halaman, tapi sebenarnya intinya adalah dua hal ini yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah kurva titrasi. Kenapa kurva titrasi itu penting? Jadi kurva titrasi itu gampangannya adalah plot, ya. Kurva titrasi itu adalah plot antara pH dengan jumlah titran, ya. Jumlah titran. pH dengan jumlah titran. Anda tahu pH ya? pH itu apa pH itu? pH itu ya. Jadi lambang P di sini, lambang P di depan, P kecil ini, P itu adalah minus log artinya, ya. Minus log. Jadi kalau ada P di depan untuk kimia ya, untuk kimia analitik, P di depan itu menunjukkan bahwa P itu sebenarnya adalah minus log, ya. Jadi kalau misalkan kemudian selanjutnya pH, maka itu maksudnya adalah min log H. Tapi min log H ini apa maksudnya H-nya di sini? H di sini adalah H dalam bentuk ion. Jadi H+, seperti ini. Ya. Dan konsentrasi tentunya. Jadi yang dimaksud dengan P itu adalah minus log, jadi berikutnya H, atau yang diikuti dengan H misalkan, maka ini berarti adalah minus log H+. Ya, jadi konsentrasi dari H+. Nah, P ini berlaku untuk secara umum, jadi nggak hanya H tok, gitu ya. Ada lagi misalkan POH, berarti maksudnya P-nya di sini adalah minus log, kemudian OH-nya adalah ya konsentrasi dari OH, minus, gitu ya. Bisa dipakai untuk yang lainnya nggak? Bisa, ya. Jadi apapun. Misalnya eh, konsentrasi yang lain, nanti ketika argentometri, Anda akan ketemu konsentrasinya karena argentometri itu melibatkan Ag, berarti nanti dia akan melibatkan konsentrasi dari Ag, yaitu Ag+. Bisa nggak dia di minus logkan? Bisa. Jadi ketika nanti ini di apa? Dia ditunjukkan dalam harga min log Ag, berarti sebenarnya ini nanti Anda adalah
berbicara mengenai PAG gitu ya. Karena P secara umum itu adalah minus log. Jadi tidak hanya berhenti pada pH, pOH tidak, tapi semuanya ya. Konsentrasi apapun, konsentrasi ion Cl misalkan, boleh dikatakan sebagai minus log. Nah, boleh juga. Jadi ketika dia dinyatakan sebagai minus log, ya, minus log Cl min, berarti nanti ya ini sebutannya adalah PCl. Gitu. Gitu ya. Jadi P secara umum adalah minus log dan bisa digunakan untuk semua konsentrasi ion. Itu. Nah, ketika Anda membuat kurva titrasi, jadi ketika kita membuat kurva titrasi, maka ini tergantung kepada dia yang digunakan itu kurva titrasinya apa, gitu ya. Kalau metode yang digunakan adalah asidi alkalimetri, maka kurva titrasinya pasti adalah melibatkan konsentrasi, kalau tidak H+ ya OH-. Karena asidi itu kan asam, alkali itu basa. Asidi asam itu ditunjukkan oleh konsentrasi H+, sedangkan alkalimetri atau basa itu ditunjukkan oleh konsentrasi OH, OH-. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita membuat kurva titrasi yang terkait dengan asidi alkalimetri, pasti nanti akan terkait dengan kalau tidak pH, ya pOH. Ya. Yang ini adalah asidinya, yang ini adalah alkalimetrinya. Nah, kurva titrasi, sekali lagi, itu adalah plot antara pH atau pOH, terserah ya, boleh pH atau pOH, dan jumlah titran yang ditambahkan. Jadi nanti kurva titrasi itu secara umum bentuknya adalah seperti ini. Yang di sini sumbu Y-nya adalah perubahan pH, sementara yang di sumbu X-nya itu adalah volume titran yang ditambahkan. Itu titran yang ditambahkan. Jadi setiap kali penambahan titran, maka nanti pH-nya akan berubah. Gitu. Ya. Lalu bagaimana mengukurnya? Ya mengukurnya sebenarnya mengukur pH ketika dilakukan titrasi. Secara umum ketika titrasi, Anda kan butuh titran di buret, ya. Titran di buret. Ini. Titrannya di buret. Kemudian analitnya, zat yang diukur kadarnya itu ada di Erlenmeyer seperti ini. Nah, yang diukur itu adalah pH di sini. Ya, yang diukur adalah perubahan pH yang ada di sini ini. Jadi ketika ada pertama nanti ini misalkan di sini asam gitu ya, maka pertama kali nanti yang Anda ukur adalah pH larutan asam yang sebelum ditambahkan dengan titran ini. Kemudian kalau Anda tambahkan titran beberapa mili, beberapa tetes ke sini, maka ini nanti akan menjadi larutan yang berbeda ya. Karena Anda tambahkan ke sini, maka otomatis di sini nanti larutannya akan berbeda. Ya. Dan ketika larutannya itu berbeda, berarti nanti pH-nya di sini juga akan berubah. Diukur lagi pH-nya. Nah, jadi itulah yang nanti akan menyumbang di sini ketika volume ditambahkan itu berapa, misalkan di volume ini, kemudian pH-nya menjadi berapa, itu yang diukur, ya, diukur misalkan di sini dan seterusnya. Itu yang nanti akan dibuat menjadi kurva titrasi, gitu ya. Nah, apa pentingnya kurva titrasi itu nanti akan kita bahas ketika masuk di sini. Baik. Nah, titrasi asam basa, asidi alkalimetri, itu pasti merupakan kemungkinan merupakan kombinasi dari ini. Ini nggak kelihatan ya ini. Kombinasi dari ini. Hmm, ya, oke. Jadi kombinasi dari ini ya. Kombinasi dari titrasi asam kuat atau basa kuat atau asam lemah atau basa lemah, gitu ya. Nah, asam kuat itu bisa titrasi dengan basa kuat dengan asam kuat, kebalikannya, asam lemah dengan basa kuat, atau basa lemah dengan asam kuat. Yang tidak bisa, yang tidak umum, dan tidak layak untuk dilakukan titrasi, itu adalah asam lemah dengan basa lemah, atau basa lemah dengan asam lemah. Itu yang tidak bisa.
Nah, yang perlu Anda ketahui, ketika Anda mentitrasi, maka titran atau zat yang berada di dalam apa namanya itu buret, ya, itu harus yang kuat sifatnya. Jadi maksudnya ketika nanti misalkan Anda mentitrasi larutan asam kuat dengan basa kuat, maka Anda boleh memilih, ya, yang sebagai titrannya itu yang asam kuatnya ataukah sebagai basa kuatnya, karena sama-sama kuat, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketika melakukan titrasi, maka yang berada di buret, itu sewajarnya, ya, pada umumnya yang berada di buret ini adalah larutan yang sifatnya kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga penting, itu adalah larutan yang diketahui kadar atau konsentrasinya, diketahui konsentrasinya. Itu biasanya seperti ini, ya. Nah, berarti yang di sini, yang di mana analitnya itu yang lebih fleksibel. Jadi ini bisa asam kuat atau basa kuat, ya. Tetapi ketika ada asam lemah atau basa lemah yang digunakan di dalam titrasi, maka yang lemah itu harus berada di sini, ya. Harus berada di sini. Jadi ketika misalkan ada titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, maka asam lemahnya di sini, ya, asam lemahnya di sini, basa kuatnya di sini. Sebaliknya ketika Anda mentitrasi basa lemah dengan asam kuat, maka basa lemahnya di sini, asam kuatnya yang di buret. Gitu ya. Nah, itu syaratnya. Nah, kemudian untuk mengetahui akhir dari titrasi atau endpoint-nya, ya, ingat endpoint, ada istilah endpoint dan ada istilah equivalent point, ya. Jadi titik akhir dan titik ekuivalen. Nah, kalau apa namanya, idealnya endpoint dengan equivalent point itu harusnya sama, ya, idealnya seperti itu. Namun kondisi ideal itu memang hampir tidak pernah ada, gitu ya. Sehingga yang paling bisa dilakukan adalah mendekati, ya. Jadi setidaknya endpoint itu harus mendekati equivalent point, gitu kan? Apa bedanya? Kalau masih ingat ya, endpoint itu adalah titik akhir, yang artinya bahwa titik akhir itu adalah kondisi di mana kita itu bisa mengamati perubahannya. Itu yang dimaksud dengan titik akhir. Nah, kadang-kadang ada larutan, ya, atau sering banget ada larutan yang ketika dia mencapai titik ekuivalen, dia tidak menunjukkan perubahan apapun. Jadi warnanya tetap jernih, ya. Kemudian tidak ada panas yang ditimbulkan, tidak ada apapun yang bisa diketahui atau nampak untuk dilihat, gitu ya. Nah, sehingga untuk hal yang seperti ini, maka harus bisa untuk mengetahui titik akhirnya, maka harus diamati endpoint-nya, titik akhirnya yang bisa diamati. Dan untuk bisa mengamati endpoint, seringkali yang digunakan itu adalah bantuan indikator, ya. Indikator inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan warna ketika dia sudah mencapai titik ekuivalen atau di dekatnya, gitu ya. Itu yang menyebabkan kita bisa menghentikan ini, tetesan dari buret ini, ya. Karena ada yang diamati, ada yang berubah, maka langsung kita hentikan. Nah, indikator inilah yang berubah warna itu, yang bisa kita amati. Jadi inilah yang menjadi endpoint yang bisa kita amati itu. Ya, sebisa mungkin seidealnya dia harus mendekati harga titik ekuivalen secara stoichiometriknya, gitu. Ya. Nah, kurva titrasi itu sebenarnya adalah untuk membantu, ya, untuk membantu peneliti atau analis, ya, untuk mengetahui indikator apa sih yang tepat digunakan dalam suatu proses titrasi ini. Ya, sekali lagi, kurva titrasi itu sebenarnya adalah untuk membantu
menentukan indikator yang tepat. Menentukan indikator yang tepat untuk suatu proses titrasi. Kenapa indikatornya tepat? Karena indikator itu jumlahnya banyak, variasinya banyak, bermacam-macam. Dan indikator ini akan memberikan informasi endpoint berupa perubahan warna ketika terjadi perubahan pH di daerah dia area perubahannya itu. Ya, maksudnya begini. Ketika misalkan ini ada asam lemah, ya, dan di sini ada basa kuat gitu ya. Asam lemah ini ketika dia sebelum ditambahkan dengan basa kuat, maka sifat keasaman dari larutan ini pasti akan ditentukan oleh asam lemah ini. Gitu kan? Jadi dia nanti pasti di sini pH-nya adalah pH asam. pH asam lemah. Betul ya? Nah, kalau ini Anda tambahkan indikator tertentu, misalkan indikatornya PP, phenolphthalein, ya. PP ini ketika suasananya pH asam, pH tertentu yang pH-nya rendah, PP ini warnanya adalah jernih, tidak berwarna, bening, gitu ya. PP-nya jernih, tidak berwarna, tidak ada warna, gitu ya. Ketika ini Ada tambahkan tetes demi tetes, tetes demi tetes. Tentu penambahan ini itu akan mempengaruhi kondisi di sini. Ya, karena ini basa kuat dan ini asam lemah, maka ini nanti akan menjadi larutan yang tidak murni asam. Jadi asam tambah basa ini nanti akan menjadi garam. Ketika dia menjadi garam, tentunya pH-nya akan berubah, gitu ya. Sampai suatu saat dengan penambahan volume tertentu dari basa di sini, dari basa yang di atas ini, menyebabkan pH di sini itu berubah di titik tertentu. Ya, ketika pH-nya itu berubah di titik tertentu, pH tertentu, maka PP ini akan berubah warna. Ya, PP berubah warna. Biasanya berubah warna menjadi apa? Dia akan berubah warna menjadi pink. Ketika dia berubah menjadi pink itulah menunjukkan bahwa pH-nya sudah berubah dari pH awal pada titik tertentu. Nah, ketika itulah Anda harus menghentikan titrasi. Gitu ya, Anda harus menghentikan titrasi. Nah, tentunya perubahan warna ini itu harus pada pH tertentu yang sesuai dengan pH yang sesuai dengan kisaran pH titik ekivalennya. Gitu. Sesuai pH kisaran titik ekivalennya. Jadi kalau misalkan ternyata Anda gunakan misalkan indikator yang lain, yang ternyata perubahan warnanya itu di pH yang tidak sesuai dengan kisaran TE-nya, maka itu nanti pasti akan memberikan informasi yang salah terhadap Anda untuk mengakhiri titrasi. Jelas ya? Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ini. Saya akan langsung. Jadi setiap kali nanti ada penambahan volume dari titran, ya, maka nanti akan menunjukkan pH tertentu yang berubah. Nah, pada titik ekivalen, perubahan pH dari larutan itu akan melonjak dengan drastis, ya. Dia akan melonjak dengan cepat. Seperti ini. Jadi ketika dia berada di titik ekivalen, maka dia akan melonjak dengan cepat pH-nya itu, perubahan pH-nya. Pada penambahan tertentu, ini volumenya ya, atau mol di sini mol atau volume, nanti akan terjadi perubahan tertentu yang dia akan secara cepat drastis melompat. Nah, perubahan yang cepat inilah ketika dibuat kurva titrasi, pada bagian tengahnya itulah yang merupakan titik ekivalen. Pada di bagian tengah dari perubahan pH ini. Itu yang merupakan titik ekivalen. Ngerti ya? Nah, pH
pH inilah yang harus merupakan pH perubahan warna indikator. Jadi perubahan warna indikator itu harus terjadi pada rentang pH ini untuk titrasi ini. Ya. Kenapa? Karena pH inilah yang berada di rentang terjadinya equivalent point itu. Sehingga ketika penambahan volume tertentu yang memberikan perubahan pH di sekitar ini, maka nanti Anda bisa mengamati terjadi perubahan warna indikator yang harus Anda segera hentikan titik titrasinya. Sekarang misalkan begini, katakanlah Anda punya indikator yang ternyata dalam kasus ini, dia itu berubah warnanya itu di rentang pH 12. Rentang pH 12 itu ini. Nah, di rentang ini baru terjadi perubahan warna misalkan. Warna berubah, warna indikator berubah. Maka apa? Kalau misalkan Anda menggunakan indikator dengan perubahan warna di rentang pH 12 ini, untuk kasus titrasi ini pasti nanti hasilnya Anda titrasinya pasti salah. Kenapa? Karena seharusnya ekivalen ini terjadi di rentang pH ini, dan pada saat itu volumenya adalah, atau molnya adalah sekitar 0,1, misalkan gitu ya. Pada saat ada penambahan 0,1 mol dari NaOH itu, Anda belum melihat perubahan apapun dari indikator. Sehingga Anda akan terus menambahkan NaOH sampai Anda bisa melihat perubahan warnanya. Dan ketika perubahan warna terjadi, itu di pH 12, itu di sini. Dan kalau Anda lihat, ternyata molnya itu adalah sudah sangat terlewat dari mol yang seharusnya di titik ekivalen ini. Ngerti ya? Jadi ketika Anda salah memilih indikator, rentang perubahan warna pH-nya itu tidak sesuai di rentang pH titik ekivalen, berarti nanti Anda akan mendapatkan hal yang salah, informasi yang salah. Karena Anda akan tetap melanjutkan, belum kelihatan perubahan warna, dilanjutkan sampai berubah warna. Ternyata ketika berubah warna, pH-nya sudah 12. Dan pH 12 itu terjadi ketika penambahannya adalah 0,15 mol. Ada pergeseran atau ada kesalahan mol yang ditunjukkan ketika Anda salah menunjukkan indikator. Ngerti ya? Nah, jadi itu maksudnya dalam penggunaan ini, ya. Jadi ketika Anda tambahkan volume NaOH pada volume tertentu, ya. Oh, sebentar, kenapa ini? Seperti ini. Ini adalah titik ekivalennya. Jadi Anda lihat ya, misalkan di awal ini ada larutan HCl yang dititrasi dengan NaOH. Pada saat awal pH-nya diukur, yaitu saat penambahannya di sini 0 ya. Penambahan NaOH-nya 0, kemudian diteteskan terus, tetes-tetes, maka nanti akan terjadi perubahan. Perubahan pH-nya menyesuaikan dengan penambahan NaOH, gitu ya. Masih naik, karena NaOH kan basah, pH-nya tinggi. Jadi nanti Anda lihat seperti ini kurang lebih perubahan pH-nya ketika digambarkan dalam kurva titrasi. Saya akan landai, kemudian suatu saat dia akan naik drastis. Ya. Nah, kenaikan drastis itulah titik ekivalennya. Jadi saya ulang ya. Ya ketika Anda tambahkan volume tetes demi tetes dari NaOH, maka pH-nya dia akan seperti ini. Kemudian dia naik drastis. Nah, inilah titik ekivalen di bagian tengah ini, titik ekivalen. Sehingga ketika titik ekivalennya Anda sudah tahu di pH sekian, berarti Anda harus mencari indikator yang rentang perubahan pH-nya itu adalah di sekitaran ini. Gitu ya, di sekitaran itu. Ya. Nah, apa itu ekivalen value ya? Apa indikator-indikator yang berubah warna pada pH tertentu itu sudah ada datanya. Jadi sudah ada data untuk beberapa indikator yang berubah pada pH sekian dan seterusnya. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, contohnya di sini. Ketika Anda menggunakan indikator PP, pada saat pH sekian, dia nggak berwarna PP-nya itu.
Tapi ketika dia berada di area sini, dia berubah menjadi pink. Maka itulah ketika sudah berubah warna, Anda harus segera menghentikan. Oke? Nah, ini beberapa jenis contoh indikator rentang perubahan indikator. Ya, Anda lihat ada metil violet. Ternyata metil violet itu perubahannya, nih, ya, metil violet, perubahannya itu adalah di rentang ini, di rentang pH antara 0, sekian sampai 2. Jadi rentang perubahan pH-nya sangat-sangat asam. Kalau misalkan Anda melakukan titrasi yang ternyata titik akhirnya itu atau titik ekivalennya itu ada di rentang pH sekian, maka Anda tidak tepat menggunakan ini. Ya, Anda tidak tepat menggunakan ini. Karena apa? Ketika Anda menggunakan ini, perubahan warna itu di sini, di pH ini, dan itu volumenya Anda lihat, ini volumenya masih sekitar 15. Padahal ketika data yang diinginkan, ya, stoikiometrinya, itu penambahan volumenya ada di 20 ini. Ya. Nah, kemudian bromphenol blue, dia apa? Dia berubah di pH 4, sekitar 4. Walaupun dia berada di area yang drastis ini, tetap Anda harus menghindari penggunaan bromphenol blue untuk kasus ini. Kenapa? Dia masih belum sesuai pH rentang untuk titik ekivalennya. Ya, jadi Anda lihat rentang titik ekivalennya itu di tengah-tengahnya ini. Jadi mungkin sekitar inilah. Artinya Anda bisa memilih dua indikator untuk kasus ini, yaitu Anda bisa memilih Bromptimol Blue atau Anda bisa memilih PP, phenolphthalein. Ya, Anda jangan memilih alizarin juga. Kenapa alizarin tidak boleh dipilih? Karena rentang pH-nya dia berubah di sekitar 12, antara 11 sampai 12. Pada saat itu rawan sekali ya perubahan warnanya itu ternyata sudah lewat dari titik ekivalen. Jadi nanti kalau Anda tarik ke sini, volumenya sudah berlebih. Sampai di sini paham ya? Jadi itu pentingnya membuat kurva titrasi, yaitu antara lain untuk menentukan indikator dari ini. Jelas sampai di sini? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Enggak ya? Kalau enggak, saya akan langsung ke contoh pembuatan kurva titrasi. Sudah? Saya langsung ya. Saya berikan contoh ini aja. Misalkan titrasi, ini beberapa perubahan phenolphthalein dengan pH ya, antara pH 2 sampai 10. Nah, sebaiknya ketika Anda titrasi itu jangan sampai kayak gini warnanya. Ya. Jangan sampai pink sorok ya. Pakai ini aja. Pinknya yang pokoknya Anda melihat pertama kali terjadi perubahan permanen langsung hentikan. Jangan sampai kelebihan seperti ini. Ya. Nah, ini juga jadi pertama kali terjadi perubahan, yaitu pas di sini. Oke. Ini juga terjadi pertama kali perubahan di sini, dan seterusnya. Oke. Saya akan ini masuk kepada contoh ini ya. Contoh ini. Pertimbangan titrasi gitu, antara 0,1 molar, jangan HPR lah, misalkan asam asetat ya. Asam asetat yang Ka-nya juga sekitar itu 1, asam 1,8 10 pangkat minus 5 kalau nggak salah ya. Ya katakanlah 1 gitu 10 pangkat minus 5 dengan
0,1 mNaOH. Oke, saya ini aja ya. Bentar. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Ini nggak kelihatan ya. Silahkan sambil ditanyakan kalau ada yang pertanyaan ya. Pak, Ya. T itu apa ya? Apa? Yang T sama dengan 0, T kurang 1. Oh, ini yang di sini nih. Iya ya. Belum. Bentar ya. Yang tadi ada pertanyaan yang tadi. Yang ini mau saya jelaskan. Cuma saya ingin bikin ini lebih jelas warnanya. Pak, Ya. berarti tandanya perubahan tanda titrasi itu dari perubahan pH yang ditunjukkan saat penambahan volume. Gitu ya, Pak. Gimana? Diulang? Misalnya TI nanti titrasi adalah terus jawab gini. Perubahan pH perubahan pH dan warna saat ditambahkan volume. Ini maksudnya definisi titrasi gitu kan? Misal Bapak nanti tanya pas ulangan, misal. Oh, enggak ya, saya pikir definisi enggak saya tanya lah. Oh, oke, Pak. Tapi gini, intinya begini, titrasi itu adalah suatu jenis metode ya. Metode analisa kuantitatif ya yang ditentukan berdasarkan volume larutan dan sifat-sifat lainnya. Itulah kurang lebih. Sifat lainnya itu Oke. apa? Seperti pH, seperti tergantung. Kalau pas kebetulan larutannya itu memang bisa diukur pH-nya, ya pH-nya. Gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa diukur pH-nya. Gitu kan. Jadi intinya titrasi itu satu jenis metode analisa volumetri. Gitu aja. Volumetri itu apa? Penentuan kuantitatif berdasarkan penentuan kadar yang diukur volumenya. Gitu ya. Makasih, Pak. Oke, baik. Bentar, saya sini aja wis. Oke. Baik, saya contohkan di sini ya. Saya tulisnya di sini aja nggak apa-apa ya. Saya nulisnya di sini ya. Jadi contohnya begini misalkan. Buatlah kurva titrasi untuk titrasi asam asetat, asam cuka, ya, di mana Ka-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dengan asam asetat dengan enaknya berapa konsentrasinya 0,1 gitu ya. 0,1 molar sebanyak 20 mili misalkan dengan larutan NaOH 0, berapa?
Ini 0,2 aja deh. Ini 0,1 ya. Ya, molar. Gitu ya. Kemudian dari kurva titrasi yang sudah Anda buat, tentukan indikator yang sesuai. Nanti akan saya beri pilihan. Ada indikator bromthymol blue, misalkan ya bromphenol blue, methyl orange, misalkan ini contoh aja ya, PP, terus dan lain-lain. Nah, misalkan gitu. Nah, ini nanti dikasih data. Dia rentang perubahan pH-nya itu antara sekian sampai sekian. pH titik-titik sekian. Ini dikasih, nanti dikasih ya. Saya nggak hafal, jadi makanya saya titik-titik gitu aja. Nanti di akhir akan saya berikan ini apa namanya datanya itu. Oke? Apa yang harus Anda lakukan? Tadi kurva titrasi itu apa? Bentuknya ada dua koordinat, ya. Iya nggak? Apa? Hmm? Sumbu Y-nya apa? Sumbu X-nya apa? Taruh sini aja ya. Sumbu Sumbunya Y-nya pH, apa? Nah, sumbu Y-nya pH. Terus sumbu sumbu X-nya? X-nya volume. Volumenya apa? Kalau untuk soal ini, Volumenya yang ditambahkan, berarti apa? indikatornya. Loh, kok indikator? Indikator itu Eh, tetap. ya itu Pak. Asam Loh, asetat berat. indikator itu tetap. Dia nggak perlu dirubah-rubah volumenya. Dengan, Dia oh diisikan. NaOH-nya Pak. Ya, NaOH-nya. Titranya kan NaOH. Iya, Nah, gini ya. Ini adalah pH. Oke? Jadi gini, saya gambarkan aja ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, Anda nggak perlu gambarkan. Saya menggambarkan ini untuk menjelaskan supaya Anda paham. Anda punya titrasi ya. Jadi Anda punya buret seperti ini. Kemudian Anda punya analitnya. Dalam kasus soal ini, yang diburet itu apa? Untuk soal ini, yang diburet apa? AOH. NaOH. Paham ya? Dia 0,1 molar. Ya. Kemudian yang di sini apa? Asam asetatnya. Asam asetat. Asam asetat itu rumusnya adalah CH3COOH ya. Nanti kalau nggak tahu ini dikasih CH3COOH gitu ya. Konsentrasinya berapa di situ? 0,1 0,2 molar. Volumenya 20 mili. 20 mili. Oke. Ya. Nah, pada saat itu indikatornya itu sudah ada gitu ya kalau untuk kasus yang beneran. Tapi kalau misalkan ini hanya untuk membuat kurva titrasi, maka Anda nggak perlu nambahkan ini, nggak apa-apa, nggak perlu nambahkan indikator, nggak apa-apa untuk kasus ini ya, karena memang Anda diminta untuk membuat kurva titrasi. Artinya kan nanti kalau lewat dari titik akhir pun nggak masalah, karena keperluannya bukan untuk menentukan titik ekivalennya, tapi keperluannya adalah untuk membuat kurva titrasi. Ya, oke. Jadi, ketika Anda ingin membuat kurva titrasi, ketika Anda ingin menjawab soal yang seperti ini, maka kuncinya adalah Anda menentukan pH-pH, ya, Anda menentukan pH-pH dari larutan ini, ya, dari larutan ini, pada setidaknya beberapa titik. Karena kan ini untuk bisa membuat kurva itu berarti kan Anda harus menentukan titik-titiknya di sini kan. Ketika volume NaOH itu berapa, maka pH-nya berapa. Volume NH berapa lagi, pH-nya berapa. Volume NH berapa, dan seterusnya gitu kan. Nah, titik-titik itulah yang Anda buat di sini nanti untuk menggambarkan kurva titrasi itu. Nah, kuncinya ketika Anda membuat kurva titrasi itu nanti, maka tentukan
titiknya, tentukan titiknya itu setidaknya 4 atau 5 titik. Ya, yaitu titik itu maksudnya adalah koordinat antara pH dengan volume NaOH. Ya. Nah, 5 titik yang ditentukan itu, 1 ya, 1 adalah awal sebelum titrasi. Nah, awal sebelum titrasi itu, itulah yang dilambangkan dengan T sama dengan 0. Itu yang ada di kurva di apa namanya? Tabel di atas tadi ada yang nanyakan. T0 itu apa? Nah, T0 itu maksudnya ini ya. Sebelum titrasi. Kemudian yang kedua itu adalah sebelum jadi penambahan tapi sebelum titik ekivalen. Sebelum titik ekivalen. Dan itulah yang disebut dengan T kurang dari 1. Jadi itu yang disebut dengan sebelum titik ekivalen. Ya. Kemudian yang ketiga, penambahan volume. Jadi sebelum ini maksudnya penambahan NaOH sebelum titik ekivalen. Kemudian yang ketiga, penambahan NaOH tambah NaOH sesaat sebelum ekivalen. Ya, dan itu juga masih T kurang dari 1. Tahu sesaat ya. Jadi kalau di sini itu penambahan pokoknya jauh sebelum ekivalen. Kalau ini sudah untuk tahu untuk ya. Jadi hampir ekivalen. Ya, hampir ekivalen atau dilambangkan juga dengan T. Inilah T kurangnya banyak. Kurang banget, dikit banget gitu ya. Kemudian titik yang keempat adalah saat titik ekivalen. Jadi penambahan NaOH saat ekivalen, yaitu T sama dengan 1. Itu maksudnya. Ya, titik ekivalen itu. Dan yang kelima adalah penambahan NaOH setelah ekivalen. Jadi kelebihan ini ya, setelah ekivalen. Nah, itu yang dilambangkan dengan T lebih dari 1. Gitu. Oke? Nah, kita coba satu persatu. Ya. Yang pertama, pada saat awal sebelum titrasi, berarti kan ini ya, berarti kan Anda dapatnya ini kan, di sini ya, yang diukur pH-nya kan ini. Jadi yang diukur pH-nya itu ini. Pada saat sebelum titrasi, itu berarti yang ada di sini apa? Yang ada di sini apa? Pada sebelum titrasi. Yang ada, larutan yang ada di Erlenmeyer ini apa? Asam asetat. Asam asetat tok ya. Asam asetat doang. Nggak ada lagi yang lain. Betul kan? Jadi ketika Anda sebelum titrasi, isinya ya ini tok. Ini doang. Nah, ketika hanya ini, yang di dalam larutan ini, berarti pH-nya itu yang diukur pH-nya siapa? pH-nya asam asetat. Betul kan? Nah, pH asam asetat itu bagaimana mengukurnya? Asam asetat itu termasuk asam kuat atau asam lemah? Lemah. Asam lemah. Ada masih ingat nggak dengan rumus pH untuk asam lemah? P itu adalah main log, ya, konsentrasi H+. Nah, sekarang konsentrasi H+-nya berapa? Konsentrasi H+-nya adalah, kalau dia asam lemah, berarti adalah akar
Ka kali konsentrasi asamnya atau HA gitu ya gampangnya. Betul kan? Ada dapat nggak informasi-informasi itu? Ada kan? Jadi Anda tinggal nanti lihat min log akar KA-nya 1,8 kali 10 min 5 kali konsentrasi asamnya adalah 0,2 molar akar. Maka harganya adalah tuh nggak bawa ini. Ada punya kalkulator nggak? Minta tolong dihitungkan di situ dekat situ. Saya fokus. Ada nggak? Nggak ada. Jadi nanti hitung sendiri ya. Hitung. Itu satu. Oke, udah ketemu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Titik yang kedua. Yaitu sebelum titik ekuivalen jauh. Misalkan berarti Anda harus tahu terlebih dahulu titik ekuivalennya itu volumenya berapa penambahan NaOH. Nah, untuk tahunya, jadi titik ekuivalen itu dihitung dulu. Titik ekuivalennya pada saat volume berapa. Pakai apa? Pakai persamaan M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 untuk asamnya di sini adalah 0,2, V1-nya Anda tahu di sini adalah 20, M2-nya tahu adalah 0,1, berarti V2-nya berapa? V2-nya berapa? 40 ya? 0,2 ini. Benar ya? 40 ya? 40 mili. Oke. Berarti Anda sudah tahu sekarang titik ekuivalennya itu ketika penambahan NaOH-nya itu sebanyak 40 mili. Gitu ya? Nah, jadi ketika nomor 2 ini, Anda cari saja volume sembarang yang pasti bukan 40 mili. Ya, katakanlah saat kondisi penambahan NaOH 20 mili misalkan. Saat penambahan NaOH 20 mili. Oke. Pada saat Anda tambahkan NaOH 20 mili, berarti sekarang di sini itu volume totalnya adalah sudah ada 20 mili dari asam asetat ditambah 20 mili dari NaOH. Ya, V totalnya adalah 20 sama dengan 40 mili. Betul ya? Jadi volume totalnya adalah 40 ml, yaitu 20 dari asam asetat, 20 dari apa namanya itu? NaOH. Jadi totalnya adalah 40. Oke. Nah, pada saat Anda menambahkan 20 mili NaOH ke sini, berarti isinya sekarang di sini apa? Isinya di sini sekarang apa? Nggak tahu. Nah, supaya tahu berarti Anda harus mereaksikannya terlebih dahulu. Anda punya CH3, COOH. Oke? Kemudian ditambah dengan NaOH. Maka dia akan berubah menjadi apa? CH3, COO, lalu Na plus H2O. Oke. Paham ya? Yang lainnya ya? Nah, kemudian di sini awalnya berapa? Mula-mula berapa? Molnya yang bereaksi berapa? Di akhirnya berapa? Nah, tarik. Ingat nggak caranya? Molnya ya, CH3COH awal berapa?
ini ada sekian molar, volumenya sekian. Berarti berapa milimol? 4 milimol ya. Ngerti nggak? Yang lain, paham nggak? Ngerti nggak? Jadi, molar adalah milimol per mililiter. Nih ya, milimol per mililiter. Kalau yang ditanyakan milimolnya, milimol sama dengan molar kali mililiter. Asamnya 0,2 molar, mililiternya 20. 0,2 kali 20 adalah 4 milimol. NaOH-nya berapa? Kalau NaOH-nya ditambahkan 20, kemudian tadi tahu bahwa konsentrasi adalah 0,1 molar, berarti di sini berapa? 0,1 kali 20, 2 milimol. Oke? Berarti yang habis bereaksi siapa? Yang sedikit kan? NaOH 2 milimol bereaksi. Berarti di sini juga bereaksi 2 milimol. Terus CH3CON-nya berapa yang terjadi? 2 milimol juga kan? Yang ini habis 0, yang ini sisanya 2. Berarti inilah yang ada di sini. Apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah sisanya asam asetat dan garam dari CH3CONA. Nah, berarti kalau Anda punya seperti ini, itu berarti larutannya larutan apa yang ada di elemen sekarang ketika penambahan ini. Ketika penambahan ini, berarti sekarang yang ada di sini apa ini? Larutan apa ini berarti? Larutan buffer, Pak. Larutan buffer, ya. Artinya ketika Anda ingin mengetahui berapa pH dari kondisi ketika ditambahkan 20 ini, maka Anda harus menentukannya berdasarkan persamaan larutan buffer. Ya. Bagaimana persamaan buffernya itu? pH untuk larutan buffer, pH sama dengan pKa plus. Masih ingat ya? Ini tadi di atas ini. Nah, ini dia. Ini buffernya pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Ya. Log konsentrasi garam asam. Berarti min log Ka-nya 1,8 kali 10 min 5 ditambah log konsentrasi garamnya berapa? Milimolnya ini 2 dibagi dengan volume totalnya 40. Ya. Berarti ini untuk konsentrasi garamnya adalah 2 milimol dibagi 40 dibagi dengan asamnya berapa? Sisanya ini kan? 2 milimol per 40 juga volumenya. Berarti Anda bisa mencoret ini, seret log 1. Log 1 itu berapa? 0 ya. Nah, tinggal dihitung. Nih. Inilah pH-nya. Paham nggak sampai sini? Ini sudah ada yang ngitungkan belum tadi di sini? Nih. pH-nya berapa ini tadi? 2,722, Pak. 2,722. 722. Oke. Yang ini dihitungkan nggak? Log 1,8 10 pangkat min 5. 5 dikurang log 1,8. 4, sekian gitu ya? 4,74, Pak. 4,74 ya? Iya. Oke. 4,74. Baik, sampai di sini paham dulu nggak? Sebelum dilanjutkan seterusnya. 4,74 kali 10 pangkat min 5 dikali 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 4,74 kali 10 pang
Paham ya? Oke. Jadi, dua titik ini yang sekarang kita peroleh ini, dua titik ini, yaitu 2,72, ya, 2,72 dan 4,74. Inilah yang sekarang kita masukkan dulu di sini. 2,72 itu adalah di awal sebelum titrasi. Berarti maksudnya adalah pada saat belum ada penambahan sama sekali NaOH. Berarti NaOH-nya adalah 0 ml. Berarti 0 ml kan di sini kan? NaOH 0 ml di sini kan? Sekarang ini pH-nya 1, 1, 2, 3, 4, 5. Duh, nggak cukup. Terus nggak apa-apa. Ya misalkan ini 10 ya. Berarti 2,72 di mana? Pada saat ini NaOH-nya 0, 2,72 kan ini 1, 2, ini 3, sekitar inilah ya. Ini 2,72. Berarti titiknya di sini. Kemudian satunya 4,74. Ini 3, ini 4, ini 5, berarti 4,74. Sekitar ini ya. Ini 4,74. 4,74. Ini pada saat penambahan berapa volumenya? 20 ya. Misalkan ini adalah 10, 20, ini 30, ini 40 dan seterusnya. Berarti saat 20 dia 4,74. Ini di sini. Oke. Nah, dua titik ini. Oke. Paham ya? Nah, berikutnya yang ketiga, titik yang ketiga. Aduh, tempatnya kok habis ini. Kalau mana lagi nih ya? Yang ketiga. Ini Anda ikut nyatet atau lihat dari sini aja nanti gimana? Sekarang Anda ikut nyatet atau cuma lihat dari screen? Sekarang. Saya perhatiin, Pak. Kalau sambil nyatet nanti takut itu Oh ya. kurang paham. Oke, sip. Iya ya. Ini nanti kalau tempatnya habis, saya hapus gitu gimana? Atau saya bikin Kalau baru? ditaruh di next slide gimana, Pak? Di baru gitu ya, buka baru itu ya. Iya, Ya wis. mungkin atau terserah Iya. Bapak sih. Oke, soalnya nanti naik turun. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi ini paham ya? Paham ya? Oke. Yang ketiga saya taruh di sini dulu. Saya memanfaatkan ruangan kosong di sini. Yang ketiga. Cukup nggak ya? Saya anggap cukup. Ketiga, itu adalah saat Anda menambahkan sesaat sebelum ekivalen. Tadi titik ekivalennya berapa? 40 ini kan? Anda sudah tahu dari sini kan? Yaitu penambahan NaOH 40 ml. Berarti sesaat itu kurang dikit banget gitu. Katakanlah kurang dikitnya itu kurang 0,1, yaitu tambah NaOH sebanyak 39,9 ml gitu ya. Kan dikit banget. Ya, kurang 0,1. Artinya pada saat Anda tambahkan sekian ini, berarti volume totalnya berapa? Volume total dari larutan adalah 20 ditambah 39,9. Ya, berarti 2 tambah 3 itu berapa? 5 ya. 59,9 ml. 20-nya itu dari sini, yang awal tadi itu, terus Anda tambahkan 39 dari NaOH ini. Berarti totalnya 59,9 ml. Apa yang ada di dalam larutan tersebut? Ya, sama Anda tuliskan reaksinya CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Oke. Yang CH3COOH itu awalnya berapa tadi? Mula-mulanya 4 kan? Tahu ya 4 ini dari mana tadi ya? Nih, 0,2 molar, volumenya sebanyak 20 ml awalnya kan. Kemudian NaOH awalnya adalah berapa tadi? 0,1 molar, volumenya berapa?
39,9. Berarti berapa? 3,99 milimol. Ya, sehingga yang bereaksi adalah yang sedikit, 3,99. Ini juga 3,99. Terus yang terbentuk di sini adalah juga 3,99. Ini habis, sisanya adalah berapa? 4 kurangi 3,99, 0,01. Oke. Larutan apa yang ada di Erlenmeyer sekarang? Kalau Anda mempunyai ini. Anda punya sisa asam dan Anda punya garam dari asam lemah dan basa kuat. Larutan apa itu? Tetap sama larutan buffer kan? Buffer itu kan asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, ya kan? Nah, ini kan ada asam lemah di sini dan garamnya di sini. Sehingga pH-nya juga tetap menggunakan pH buffer. Intinya begini, ketika kondisinya itu masih T kurang dari 1, pasti Anda nanti akan menggunakan pH untuk buffer. Gitu ya. Selama kondisinya T kurang dari 1, maka Anda menggunakan pH dari buffer. Itu yang ada di ringkasan tabel di atas tadi itu. Paham ya? Nah, sehingga pH-nya adalah di sini min log ini tadi, min log Ka atau pKa ya, ditambah dengan log konsentrasi garam. Garamnya berapa? Ini kan? Berarti garamnya adalah 3,99 per volumenya 59,9. Dibagi dengan asamnya 0,01 per 59,9. 5,9-nya bisa dicoret, berarti tinggal 3,99 dibagi 0,01. Gitu. Berapa ketemunya? Min log 1,88 kali 10 pangkat minus 5, ini titik. Anda isi. Berapa? Sekitar berapa? Berapa? Ada yang hitungkan? Nanti dihitungkan ya. Berapa? Berapa? 7,3. 7,3. 7,3. Oke. Iya, Pak. 7,3 berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nih 7,38. Sekitar inilah. 7,3 itu saat penambahan berapa? 39,9. Ini 40 berarti 39,9. Ya, inilah. Tarik garis ke atas sampai motong ini. Nah, itulah titiknya di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya buka ini yang baru. Tadi berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya adalah mana ini? Berikutnya mana pennya ini? Nah, ini dia.
Oke. Berikutnya yang keempat adalah saat titik ekivalen, yaitu saat penambahan NaOH, kok NaHO, jelek-jelek. Saat penambahan NaOH sebanyak 40 ml. Nah, gitu ya. Berarti saat NaOH 40 ml ini, volume total yang ada adalah 20 dari asam asetat dan 40 dari NaOH, berarti 60 ml. Ya kan? Di awal ini berarti pH-nya berapa? CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Di awal sudah ada CH3COH-nya sebanyak 4 molar. Berarti sekarang ini berapa? Tadi kan NaOH-nya 0,1 M kan? 0,1 M. Ini 40, berarti ini juga 4 molar. Berarti siapa yang habis bereaksi? Dua-duanya habis bereaksi. Ya. Terus berarti yang dihasilkan apa? Dihasilkan adalah garam. Ya, habis. Berarti sekarang di Erlenmeyernya Anda mendapatkan larutan berupa apa? Di Erlenmeyernya larutannya apa sekarang? Larutan dari garam ini kan? Berarti pH garam itu gimana? Jadi Anda sekarang hanya punya ini. Berarti larutan garam. Berarti untuk menghitung pH larutan garam adalah bagaimana? pH dari larutan garam, Anda pakai pH hidrolisis. Ya kan? Garamnya sekarang ini. Ini berasal dari mana? Garam ini. Garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya ini kan, asam lemah dan basa kuat. Oke. Nah, berarti ketika asam lemah dengan basa kuat, maka garamnya itu memiliki kecenderungan atau memiliki sifat yang lebih ke arah basa. Jadi sifat ke arah basa itu berarti Anda harus menentukan pH hidrolisisnya itu dari OH, ya. Maka persamaannya adalah ini. Nih, Anda harus menghitung berapa konsentrasi dari OH-nya. Nah, OH-nya gimana rumusnya? Untuk pH hidrolisis, ya, untuk pH hidrolisis OH-, ya, pH hidrolisis OH- itu adalah akar Kb karena dia OH-nya OH lemah, ya. Garamnya garam lemah, basanya basa lemah. Ya. Konsentrasi garam. Nah, Kb-nya dapat diperoleh dari mana? Kan tadi nggak ada data Kb. Ya kan? Yang ada di soal tadi hanya data Ka. Lalu Kb-nya bagaimana? Kb bisa dihitung dari persamaan Kw per Ka. Ya, kan Ka kali Kb sama dengan Kw. Ya, Kw itu adalah konstanta kesetimbangan air yang harganya adalah 10-14. Ka-nya punyanya asam asetat tadi 1,8 kali 10-5. Berarti ini Kb-nya. Berapa ini? Berarti konsentrasi OH- adalah akar. Ini berapa? Kali konsentrasi garam. Berapa konsentrasi garamnya? Dihasilkan sebanyak 4 milimol dibagi dengan volume totalnya adalah 60 ml. 60 ml dari sini tadi. Oke. Berarti ini adalah akar, ini adalah OH-nya.
Ya, dari sini nanti ketemu konsentrasi OH-, maka akan ketemu pOH-nya, yaitu min log OH-, maka pH-nya adalah pOH 14 kurangi P. Oke, coba Anda hitungkan. Hitungkan ya. Kemudian yang titik kelima, titik terakhir adalah setelah titik ekivalen. Misalnya berapa? Terserah, pokoknya setelah ekivalen. Misalkan penambahan NaOH sebanyak kelebihannya 5 mili, jadi 45 mili. Gitu ya. Jadi volume totalnya adalah 20 tambah 45, 65 mili. Oke? Berarti kelebihannya ini. Berarti konsentrasinya berapa ini? Kan 0,1 molar kan? 4,5. Berarti sekarang Anda punya larutannya, nggak harus ditulis seperti ini pun boleh ya, pokoknya Anda paham gitu. CH3COH, Na, tambah H2O. Ini sekarang berarti 4,5. Ini kan 4,5. Yang ini 4. Berarti ini tetap 4. Ini 4. Ya, ini 4. Nah, karena yang sisa adalah basa kuat, ya sudah ini aja yang dipakai. Ya, yang dipakai ini aja. Yang ini nggak usah dipakai. Yang ini nggak usah dipakai, ya. Yang ini yang menentukan sifatnya nanti. Oke, berarti ini kelebihan OH-. Kelebihan OH-. Konsentrasi OH- adalah 0,5 kelebihannya tersebut dibagi dengan 65 ml. Sama dengan titik-titik, berarti pOH-nya sama dengan min log. Ini berarti pH-nya sama dengan 14 min pOH. Oke. Ketemu. Berapa? Berapa? Minta tolong dihitungkan ya, yang punya kalkulator. Beneran pas nggak, Mbak? Yang di sini tadi berapa? Nih. Dan di sini berapa? Iya, Pak. Yang apa tadi yang garam tadi Pak 8,79. 8,79. 8,8 ya? Oke. Iya. Yang ini? Sekitar Masih hitung, Pak. masih dihitung. pH-nya 12,85, Pak.
12,8,5. Oke, nah Iya. titik itu yang kemudian nanti Anda tambahkan ke grafik kurva tadi itu ya. Jadi 8,8 ini ketika penambahannya 40 kan? Ya, kita balik ke sini. Ya. Ketika 40 dia harganya 8,8 sekitar ini ya. Ini 8 ini 9 sini lah. Ini 40. Nah, ini. Terus satunya tadi berapa? 12. Ini 9, 10, 11, 12. Jangan belah. Ini ya, 12 ini ya. 12 ketika penambahannya 45 mili. Sekitar ini. Ya, nggak tepat-tepat banget lah. Oke. Nah, ini yang kemudian kita hubungkan garis-garis titik-titik ini. Jadi kayak gini. Nah, oke. Kurang lebih kayak gini ya. Berarti dia titik ekuivalennya di mana? pH-nya di berapa? pH titik ekuivalennya berapa? pH titik ekuivalennya kan di sekitar ini kan? Ya, di sekitar ini. Berarti ketika untuk menjawab yang indikator yang sesuai ini, berarti ya pilihlah yang rentang perubahan warna dari pH itu ada di daerah ini, yaitu di daerah berapa ini? Sekitar 7 atau 6 ya. Tadi berapa ya ini? 8,8. Berarti sekitar 6 sampai 9. Antara 6 sampai 9. Ya, sekitar 6 sampai 9. Rentang pH-nya ini. Nah, dicari mana rentang yang saya kembali ke atas ya, yang jauh tadi. Jadi mana yang rentang pH-nya itu nanti kalau ada soal pasti kalau open book enggak sih, enggak dikasih. Jadi Anda nyari sendiri. Ini dipilih aja dari sini yang rentang pH-nya di sekitar 6,9 mana? Ya. 6 sampai 9 maksudnya, bukan 6,9. Berarti kan ada ini. Ini di sekitar 6 sampai 8. Sementara yang ini di sekitar 8 sampai 10. Ya. Berarti Anda bisa memilih antara dua ini. Karena masih di rentang itu. 6 sampai 9. Itu kan? Nanti pilih ini. Dua ini. Oke. Paham ya? Jadi nggak bisa memilih yang ini, nggak bisa memilih yang ini. Nggak bisa memilih yang ini. Karena terlalu jauh dari rentang pH perubahan pada saat ekivalen. Gitu. Oke. Guys, paham? Balik ke sini ya. Nah, ringkasan dari persamaan pH yang kita gunakan di dalam soal tadi itu adalah ini. Gitu ya. Jadi tabel ini adalah ringkasan. T sama dengan 0 itu maksudnya di awal sebelum titrasi. Kemudian T kurang dari 1 itu adalah pada saat dia ini ya, di awal sebelum titrasi. Yang ini adalah sebelum titik ekivalen, berapapun sebelum titik ekivalen. Taunya gimana? Berarti Anda harus mencari terlebih dahulu volume ekivalennya itu berapa dengan di persamaan ini. M1V1, M2V2. Nah, nanti kan ketemu V-nya. Berarti nanti Anda buat pokoknya T kurang 1 ini adalah volume sebelum volume ekivalen. Gitu. Nah, ini adalah saat ekivalen. Yaitu volume yang Anda cari dari sini tadi itu. Dan ini adalah setelah ekivalen. Ya, jadi ketika membuat kurva titrasi, maka setidaknya Anda harus membuat 5 titik. Yaitu awal, sebelum ekivalen 2 ya, 2 titik, yaitu sebelum ekivalen agak jauh, dan sesaat sebelum ekivalen.
kemudian saat ekivalen, kemudian setelah ekivalen. Jadi ada 5 titik itu. Paham ya? Nah, lalu bagaimana kalau misalkan titrasinya diganti, bukan asam lemah dengan basa kuat, tapi basa lemah dengan asam kuat? Ya sama aja, tinggal nanti Anda carinya itu berdasarkan pOH dulu gitu. Dan ringkasannya ada ini sudah ya, nanti dicatat ya. Ringkasannya ada di sini untuk, nah ini. Jadi sama aja sebenarnya. Hanya persamaan yang digunakan ini yang beda ininya, pH atau pOH-nya. Nih. Ya, dan seterusnya ini, pokoknya nanti ini kelihatan ya. Nanti kalau enggak, nah, sudah ada di ULS. Banyaknya. Yes, inilah pokoknya. Oke. Terus, jadi kalau untuk titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Jadi yang Anda cari adalah konsentrasi P-nya adalah pOH-nya. Jadi kurvanya, lalu kurvanya gimana? Apakah harus pOH dengan ini? Sama aja ya, Anda boleh membuat apapun. Ya, jadi kalau untuk kasus yang seperti ini, Anda boleh membuat kurvanya itu dari pH atau pOH, terserah. Jadi kalau persamaan ini, misalkan ada pOH seperti ini dengan volume titrannya, ya boleh. Atau Anda boleh juga mencari pH-nya dengan volume titran. Cuma nanti yang bedanya adalah bentuk kurvanya aja ya. Bentuk kurvanya aja yang berbeda. Satunya naik, satunya turun gitu aja. Kalau yang pOH ini nanti kayak gini. Ya. Ya kan di awalnya pasti tinggi kan, karena hasilnya basah. Kayak gini. Ya kurang lebih kayak gini lah. Nanti turun dikit. Nah, drastis. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti perubahannya yang mana? Perubahannya ya di sini nih. Titik ekivalennya di sini. Rentang pH-nya. Kalau ini Anda rupakan dalam bentuk pH, boleh juga nanti. Kebalik ya. Ini yang pH ya. Sorry, ini yang pH-nya. Ini kalau pH-nya seperti ini. Kalau pH-nya yang justru kan basa itu pH-nya kan tinggi kan? Iya, kebalik. Kalau ini yang seperti ini. Nah, sama aja nanti pasti rentangnya juga akan sama di sini. Oke? Paham ya sampai sini ya? Silakan kalau ada yang tanyakan. Pak, Iya. berarti kalau gambar harus 5 titik ya Pak ya? Iya, 5 titik. 5 titik. Untuk sebelum ekivalen itu pakai volume, untuk yang pakai buffer, setelah ekivalen itu baru yang volume ditambahkan secara dicampur ya Pak? Sebenarnya semuanya volumenya dicampur. Ya. Cuma masalahnya ketika kamu menghitung pakai persamaannya buffer, ya, itu volumenya kebetulan nggak masalah. Artinya
kamu nggak ngitung di volumenya, nggak mencantumkan volumenya itu nggak masalah. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret, ya kan? Ini loh. Kalau misalkan kamu pakai ini, log ini ya, kan? Nah, konsentrasi basa itu kan milimol garam dibagi dengan volume total, ya kan? Ini punyanya ini. Nah, si punyanya ini kan milimol basa dibagi dengan volume total. Ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, berapapun volumenya, kan sebenarnya nggak pengaruh. Karena itu pasti akan sama, kan? Dan ini bisa kalian coret. Ini bisa dicoret volumenya. Ya nggak? Betul. Jadi sebenarnya dimanapun volume itu yang dipakai adalah volume total. Jadi volume yang dicampurkan antara asam awal dengan basa yang sudah ditambahkan. Gitu. Cuma Makasih, Pak. ketika buffer ini bisa dicoret. Ya. Tapi kalau Ya, ini kan nggak makasih, bisa Pak. dicoret. Ya. Oke, Pak. Kalau yang pas itu nggak bisa dicoret. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Silakan kalau mau ditanyakan. Ini paham ya, ini jelas ya, namanya oret-oretan gini bisa diikuti tapi ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit aja ya. Nah, tadi itu yang pertama adalah ketika titrasi itu digunakan, kan tadi ada dua aplikasi ya. Yang pertama adalah penggunaannya itu digunakan untuk bikin kurva titrasi. Kemudian yang kedua tadi apa? Untuk menentukan kadar atau konsentrasi, gitu ya. Nah, contohnya itu ini. Ini karena sudah ada pembahasannya, saya jadi nggak perlu bahas ya. Contohnya ini. Berapa pH larutan yang dibuat dari 2,5 gram NaOH di dalam 400 ml air. Nah, jawabannya sudah ada itu. Nanti ya. Ini paham ya? Intinya adalah buat molnya terlebih dahulu. Ya, dibikin molnya terlebih dahulu, kemudian ada 400 dibagi dengan volume. Maka itu adalah ini konsentrasinya ini. Sorry. Ini kan, ini dibuat mol, ini ada volumenya. Nah, untuk menghitung pH itu bisa diawali dari pOH atau main log konsentrasi OH-. Berarti Anda harus mencari konsentrasi OH- dulu. Konsentrasi atau molaritas itu adalah mol per volume, ya, mol per volume. Molnya belum tahu, volumenya sudah tahu nih. Berarti caranya gimana? Kalau 2,5 gram NaOH, mol dari NaOH adalah massa 2,5 gram dibagi dengan MR-nya NaOH. MR-nya adalah 40. Ya, MR-nya ada 40. Ketemu 0,0625 mol. Nah, berarti konsentrasi dari kebetulan karena
karena ini kan NaOH itu sama ya, NaOH itu akan menghasilkan Na+1 OH-1 gitu kan. Berarti milimolnya ini akan sama dengan milimolnya ini. Ya, berarti molnya OH- itu sama dengan molnya NaOH. Oke, berapa? Ya ini tadi 0,0625 kan? Berarti konsentrasi OH- adalah ini. Molnya NaOH 0,0625 dibagi dengan volumenya. Volumenya dijadikan liter. Berarti 0,4 liter. 0,4. Ketemunya ini. Ya. Berarti dari sini dihitung pOH-nya nih. Ketemu pOH-nya 0,8. pH-nya berarti 14 kurangi 0,8. pH-nya 9. Baik, paham ya? Nah, lanjutnya ini adalah untuk menghitung ini adalah untuk menentukan kadar. Untuk menentukan kadar. Vinegar itu cuka ya. Cuka. Dititrasi dengan 65 mili. Jadi untuk menetralkannya, cuka tersebut ternyata membutuhkan 65 ml NaOH yang konsentrasinya 0,15 molar. Berapakah kadar dari cuka gitu ya? Jadi ini misalkan cuka 10 gram dititrasi untuk mengetahui kadarnya, kadar asam asetatnya berapa. Dititrasi dengan 0,15 molar NaOH. Ternyata perlu 65,4 ml untuk mendapatkan titik ekivalennya. Nah, berarti kan pada saat titik ekivalen terjadi itu kan bisa dihitung dari M asam, V asam, sama dengan M basa, V basa. Nah, M kali V itu apa? M kali V itu kan berarti mol ya. Jadi molar itu adalah mol per V, ya kan? Berarti kalau M kali V itu kan sama dengan mol. Ya nggak? Berarti ini bisa Anda taruh molnya asam sama dengan molnya basa. Ya. Nah, molnya basa berapa? Molnya basa adalah ini. Nih. 0,15 kali dengan 65,4 ml. Jadi, nih, sudah ada hitungannya. Nih, ada. Dia dirupakan mililiternya dalam liter, ya, supaya bisa jadi mol. Dan ketemulah 0,00981 mol. Oke. Nah, molnya asam, molnya cuka, molnya asam asetat, itu berarti ya segini nih, 0,0981 ini. Ya. Dan ini kemudian Anda cari masanya. Massa asam asetat
adalah mol ini 0,0981 mol kali dengan MR-nya. MR-nya asam asetat. Berapa MR-nya? 60. Ya. Berarti 0,0981 kali 60. Maka ketemu adalah 0,59 gram. Ini masanya. Dan cukanya yang dititrasi tadi adalah ini. Berarti kadar dari asam asetat, kadar cukanya, kadar asam asetat dalam larutan cuka, itu adalah 0,59 dibagi 10 gram kali 100%. Nah, bagi 5,9%. Oke. Ini contoh aplikasi untuk penentuan kadar. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada, Anda bisa berlatih ini. Ya, ini ada contoh soal. Dan saya nggak membahasnya, silakan Anda, karena ini sudah dibahas ya, mudah-mudahan paham. Ini nggak saya bahas, karena di sini nanti ada jawabannya dah. Nah, ini ada jawabannya. Silakan nanti Anda cocokkan sendiri. Oke? Di bagian bawah, ini nanti juga ada contoh soal kalau nggak salah. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh ya, ini tadi. Ini contoh soal. Kalau ini untuk digunakan menentukan kadar. Baik. Sudah? Ada yang tanyakan? Paham ya? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya pikir ini sudah cukup, ya, sudah selesai. Silakan. Kalau nggak ada, ini saya stop, ya, sharingnya saya stop.